Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali dalam video playlist pemrograman Kotlin. Kalau sebelumnya kita sudah install Android Studio di device kita, di laptop kita, di komputer kita, kali ini kita akan men-setup aplikasi ya untuk running di Android Studio-nya. Jadi ketika kita coding kemudian kita running aplikasinya, kita akan setup untuk outputnya. Ada beberapa cara untuk setup output aplikasi di Android Studio. Yang pertama kita bisa menggunakan emulator, dan yang kedua kita bisa menggunakan device kita langsung. Pada video kali ini kita akan men-setting bagaimana men-setup membuat emulator untuk running di Android Studio di laptop kita ya teman-teman. Caranya kita buka dulu Android Studio seperti ini, lalu kemudian kita pilih menu Tools, kemudian pilih Device Manager. Nah, nanti di sebelah kiri kita akan ada muncul Windows baru namanya Device Manager. Kemudian ada dua tab di sini, tab virtual dan physical teman-teman ya. Virtual untuk membuat emulator, kemudian physical adalah nanti device handphone kita atau perangkat asli kita. Yang pertama, video kali ini kita akan membuat virtual device. Jadi disarankan untuk yang buat virtual device ini memorinya minimal 8 supaya tidak lemot atau lambat ya teman-teman, karena ketika kita membuat virtual device atau emulator ini akan memakan memori di laptop kita. Oke, caranya adalah kita create device, kemudian akan muncul Windows Virtual Device Configuration. Kemudian di sini di kategori kita bisa pilih phone, tablet, Wear OS, desktop, TV, otomotif. Kali ini karena kita akan membuat Android programming di handphone kita pilih phone. Kemudian kita akan pilih di sini hardware-nya. Di sini kita tinggal pilih sudah disediakan oleh Android Studio. Di sini ada hardware-nya ada Pixel XL, Pixel 6 Pro, Pixel 6 dan seterusnya. Kemudian di sini size-nya bisa kita pilih untuk size phone biasanya dengan 6 inch, 5,5 inch, 6,7 inch, 6,4 dan seterusnya. Kita bisa pilih teman-teman. Ya, sesuaikan dengan handphone kita saja biar lebih gampang ketika kita develop nanti. Oke, biasanya size daripada handphone itu yang umumnya adalah kita menggunakan yang versi 5.5 teman-teman, atau bisa menggunakan 6 ya, 6,4 atau yang lain. Oke, saya pilih yang 5,5. Sini kemudian saya klik next. Kemudian akan ada dialog untuk memilih sistem image. Jadi kita harus install dulu untuk OS-nya. Jadi di device kita harus kita install juga OS Android-nya. Di sini kita tinggal pilih teman-teman. Nah, beda versi, beda image ya teman-teman. Jadi kalau kita previous lagi, ketika kita milih Pixel L yang 5,5 inch, pilihan untuk recommended-nya, di sini bisa kita pilih yang lain. Kemudian other image juga ada, tapi di sini ada tab recommended yang direkomendasikan, kita pilih yang ini saja. Di sini ada macam-macam ya, ada Nougat, Oreo, Android R gitu ya, Android Q. Ya, di sini macam-macam. Jadi Android 11, 12, 12, 13 dan seterusnya. Di sini ada kodenya gitu ya. Jadi kalau mengacu dari rekomendasi daripada versi Android-nya, OS-nya, jadi kita bisa lihat di sini. Versi yang paling baru sekarang adalah yang Android 15, yaitu kode daripada internal kode name-nya adalah vanilla es krim, tapi terlalu tinggi ini ya. Jadi kalau handphonenya belum yang versi 15, saya sarankan jangan pilih yang ini, nanti khawatir nggak bisa diinstal. Jadi sesuaikan dengan handphone hardware kita masing-masing, yang versi berapa, nanti tinggal ngikutin. Jadi ketika kita mau install lagi di handphone kita tidak ada kendala. Gitu teman-teman. Di sini ada Android 11 kodenya Red gitu ya. Android 12 S Snowcone dan Snowcone versi 2 dan seterusnya. Jadi ketika kita lihat di sini ada kode S, R, Q itu menunjuk pada kode name-nya.
Oke, ketika saya preview, saya balik lagi pilih yang versi 60 gitu ya. AT58 gitu ya, saya next, pasti beda lagi di sini yang direkomendasikan. Oke, saya pilih yang versi paling bawah aja karena punya saya Android versi 11, saya pilih 11. Di sini saya klik oke, kita harus install dulu teman-teman. Bisa kemudian saya klik install. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Ini akan waktu untuk download emulatornya. Jadi kita tunggu aja untuk download emulatornya. Yang kita pakai adalah Android versi 11, yaitu kode name-nya adalah Red Velvet Cakes, sesuai dengan hardware saya. Jadi yang teman-teman coba disesuaikan dengan versi hardware-nya ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya, sebentar lagi. Oke teman-teman, kalau misalnya harddisknya nggak cukup atau terlalu kecil, jadi tidak disarankan menggunakan emulator ya, karena mungkin cukup besar untuk kapasitas emulatornya. Oke, udah selesai teman-teman. Saya klik finish. Nah, oke, kemudian dia akan muncul berbeda ya teman-teman. Yang belum diinstal Android-nya, versi Android-nya ini yang versi ini ya, 12, 12A, 13, 14 nggak saya download karena nggak perlu. Jadi saya cukup menggunakan ini aja, nggak usah semua diinstal ya. Saya pilih R, dan saya klik next. Nah, di sini kita tinggal ganti aja nama AVD-nya. Contohnya emulator satu ya. Emulator saya kasih ininya, apa namanya, ukurannya 5,5, 5,1 ya, berarti 5 in, 5,5, 5,8 inch. Seperti itu. Kemudian versinya ada portrait, ada landscape, saya pilih yang portrait aja, default. Nah, kalau kita klik advanced setting di sini juga ada yang bisa dipilih ya teman-teman. Di sini ada pilih kamera depan AMOLED ya. Kamera depan virtual screen. Nah, sini nggak usah, kita ganti aja. Biarkan. Kemudian pilih CPU-nya, kemudian kita bisa ganti RAM-nya. Di sini RAM-nya 1,5 GB ya teman-teman ya. Nah, ini lihat 1 GB 1024 berarti 1536, kurang lebih 1,5 GB gitu ya, kepake. Oke, ini nggak saya ganti, kemudian saya klik finish. Oke teman-teman, sudah muncul di sini emulatornya ya. Di sini masih kosong. Kalau mau menjalankan, kita coba running. Di sini sudah muncul emulator, dari klik yang running ini atau yang ini juga bisa. Kita klik yang hijau ya teman-teman. Oke, akan running. Kita tunggu dulu. Ini karena ini running pertama kali jadi agak lambat. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Sudah mulai jalan emulatornya. Kita
copy saja dari situ, biar kelihatan di sini. Oke, masih running Gradle-nya, kita tunggu. Ya, oke teman-teman, sudah jalan ini aplikasi awal kita. Jadi kalau lihat di sini ada My Application, ada Hello World, itu sebenarnya berasal dari main activity. Di sini ada namanya resource, di sini ada namanya layout, kemudian di sini activity main. Jadi selalu berpasangan main activity, di sini activity underscore main. Nah, di sini kalau kita lihat buka, di sini adalah XML. Di sini kita bisa lihat. Kita pilih speed saja. Nah, ini ada XML kita, di mana di situ ada teks, ya, ketik sebuah teks di situ. Ini ada hello world. Makanya di sini menampilkan sini hello world. Kemudian kalau kita mau lihat bagaimana hasil daripada landscape-nya, kita pilih yang ini. Ini. Oke. Nah, seperti ini landscape. Kemudian di sini bisa berdiri seperti ini. Dan di sini kalau kita mau gede, kita tambahkan seperti ini juga bisa. Oke teman-teman, itu bagaimana kita setting output Android Studio menggunakan emulator di Android Studio. Saya kira cukup untuk video kali ini teman-teman. Di video selanjutnya kita akan memberikan tutorial berkaitan dengan install output Android Studio menggunakan hardware kita masing-masing atau menggunakan fisik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.